Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Jamaah rahimakumullah, tatkala seorang merasa dirinya hebat, tatkala seorang hamba merasa dirinya telah melakukan sesuatu yang indah sehingga dia bisa mencapai sesuatu yang dia inginkan, dia lupa bahwa sejatinya yang menjadikan niat-niat kita bisa terlaksana, cita-cita hamba bisa tercapai, itu Allah Jalla Jalaluh. Sehingga tugas kita adalah tak henti-hentinya memuji Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita bisa berkumpul di sini. Hari ini Allah mengizinkan kita untuk menggerakkan kaki kita mendatangi rumah Allah. Itu karena Allah yang ingin kebaikan buat kita. Jangan merasa sudah berbuat baik kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena Allah nggak butuh dengan kebaikan kita. Makanya semua kebaikan yang ada itu dari Allah. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Supaya kita sadar, kebaikan apapun yang menimpa dirimu, tahu-tahu dapat kebaikan, itu tuh dari Allah, bukan darimu, bukan karena usahamu, tapi karena Allah yang mengkaruniakan kepadamu. Adapun keburukan yang menimpamu, jangan cari kambing hitam, itu engkau sendiri sebab. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau tambahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang Allah perintahkan untuk bersabar dengan sabar yang indah. Allah mengatakan buat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fasbir sabran jamila. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoin kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, ana tidak tahu kenapa judulnya sabar yang indah. Apa dikarenakan banyak petaka yang menimpa kita? Apa dikarenakan dolar tembus 15.000? Atau dikarenakan bencana-bencana yang tak berhenti, yang seakan-akan bencana itu mendekat ke kota Jember ini? Nah, kebayang ketika kemarin terjadi gempa hampir jam 2 kira-kira. Semua orang keluar dari rumahnya, tapi sebagian tertidur nyenyak di dalam rumahnya, bahkan dia tidak sadar kalau ada gempa. Antum bisa rasakan ada orang yang selamat dan ada orang yang tidak selamat. Ada orang yang lagi di masjid, ini kejadian di Lombok. Lagi di masjid, temennya kabur semua. Dia bukan imam, dia mau kabur bingung. Kadang-kala orang shock, gak bisa jalan. Akhirnya ketika dia sujud, dia ngelihat kanan kirinya pada berjatuhan, dia pegangi kepalanya. Teman-temannya yang lari mati. Karena di pintu dia tertimpa reruntuhan di sana. Yang di masjid selamat. Bukan berarti yang lari selamat. Jangan dipikir.
Malaikatul maut itu nggak pernah salah mencabut nyawa. Gempa hanya sebab. Sehingga ada kejadian di Lombok pula, ketika terjadi gempa, itu suami istri bingung dia. Dia lemparkan anaknya lewat jendela. Bapak ibunya mati, anaknya selamat. Allah kalau ingin keselamatan jemaah, Allahu Akbar. Mungkin itu yang menyebabkan kita harus berbincang tentang sabar yang indah. Apa yang terjadi di Lombok, apa yang terjadi di Donggala, di Palu, itu mungkin saja terjadi di tempat kita. Kita hanya nunggu waktu. Allah kalau berkehendak tinggal berkata kun fayakun. Apa tugas kita menghadapi kehidupan ini yang memang di antara tanda-tanda kiamat itu banyak terjadinya gempa, yang di akhir-akhir ini volumenya bertambah. Gempa di sana, gempa di sana. Sebelum nanti terjadi gempa yang sesungguhnya, ketika Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Allah tuh yang mewahyukan kepada bumi untuk melakukan gempa, untuk bergetar. Tugas kita sebagai seorang muslim, kalaupun tidak terjadi gempa, tapi musibah dan petaka pasti datang di rumah kita. Kadangkala gempanya lokal. Tetangga nggak gempa, sebelahnya gempa, lempar-lemparan piring. Terjadi seperti itu. Maka jamaah, dari kita mendengarkan imam membacakan surah Al-Baqarah, bahwa Allah sudah menetapkan. Allah telah mengatakan wala nabluwannakum. Demi Allah tuh Allah pasti menguji kalian. Bala itu pasti. Jadi kalau ada orang yang ingin hidup di dunia tanpa bala, salah tempat dia hidup. Tentu mungkin harus berangkat ke Mars sana, atau ke Jupiter mana. Karena Allah sudah memastikan wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju'. Kami benar-benar akan menguji kalian dengan sesuatu dari rasa takut. Sejak terjadi gempa, banyak orang yang mulai siap-siap. Kalau gempa nanti larinya kemana ya? Pintu sana susah kayaknya sembunyi di dalam lemari aja. Antum bisa lihat orang mulai bikin tempat tidur anti gempa. Mereka mulai menawarkan. Karena rasa takut hamba membuat hamba membayar berapapun demi merasakan keamanan. Walju, Allah uji kalian. Allah akan uji kita dengan rasa lapar. Wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Allah akan menguji kita dengan kekurangan harta. Berapa banyak orang yang sukses tahu-tahu hidupnya susah. Berapa banyak orang-orang yang hendak memanen kebunnya, tahu-tahu datang hujan deras, menyebabkan bawang yang dia tanam membusuk dan tidak laku. Orang-orang yang dia cintai hilang. Wallahi jamaah, kita akan diuji kehilangan orang-orang yang kita cintai. Orang tuanya suatu saat orang tuanya akan pergi. Yang orang tua cinta sama anaknya yakin akan ditinggal sama anaknya, atau dia yang meninggalkan anaknya. Wa basyiris sabirin.
Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa sih orang yang bersabar? Mereka adalah orang-orang yang apabila terkena musibah, mereka langsung mengatakan inna lillah, kami ini milik Allah. Bukan rumah kami saja, bukan kendaraan kami, bukan usaha kami, anak, tubuh ini, jantung yang ada di dalamnya, jiwa yang ada di dalamnya, itu milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Ingat, ucapan ini bukan diucapkan kalau ada orang mati saja. Kita apabila dengar orang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa mati? Enggak, sapiku mati. Sok sapi mati innalillah. Iya. Jangan dipikir bahwa innalillah wa inna ilaihi raji'un itu bacaan kalau ditinggal mati saja. Iya. Musibah apa saja yang menimpa. Alladzina idza asabathum musibah, kata Allah. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang apabila terkena musibah, musibah di hartanya, musibah di badannya, musibah di keluarganya, musibah di usahanya, musibah di orang-orang yang dia cintai. Motornya hilang, pulang dari Masjid Muhajirin, tahu-tahu motornya hilang. Mudah-mudahan enggaknya. Untuk jadi takut, tadi anak kunci stang enggak ya kayaknya. Sampai lihat, aduh hilang. Padahal dipindah sama tukang parkir. Antum ketika ngeliat hilang langsung katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Tuh orang yang mengatakan hal itu, yang dia mengembalikan bukan hanya lisannya yang berucap, tapi hatinya yakin kalau dia milik Allah dan dia bakal balik kepada Allah. Cepat atau lambat, dunia ini bukan tempat tinggal. Bukan. Makanya orang yang mau tinggal di dunia, dia dibohongi sama dunia. Karena bukan tempat tinggal. Dia kata, wa inna ilaihi rajiun. Kita ini bakal balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Mau yang kaya, mau yang miskin. Maka orang yang mengatakan itu akan mendapatkan sholawat. Allah bersolawat buat dia. Rahmat Allah kasih. Dan Allah berikan petunjuk kepada orang, hidupnya tenang. Ada orang yang kena musibah, bunuh diri. Ada orang yang terlilit hutang, akhirnya menghilangkan diri. Ada orang yang di PHK, kemudian jadi maling. Ada banyak kali. Orang-orang yang terkena musibah nggak dapat petunjuk dari Allah. Kenapa? Karena dia nggak baca tuh doa. Kalau antum dapat surat tahu-tahu di PHK. Nah, anda mau tanya, antum. Kira-kira kalau antum bekerja kemudian ada surat masuk di PHK. Antum akan mengatakan apa? Alhamdulillah. Belum kerja, belum ngerasakan dia. Masih idealismenya tinggi. Tuh kebanyakan orang kalau di PHK apa kata dia? Apa salah anak? Anak tuntut. Tuntut. Yang pertama antum ucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Yang bisa menyelesaikan masalah kita hanya Allah. Antum mau minta tolong sama siapa? Sama bupati. Mau minta tolong sama Kapolres. Mau minta tolong sama orang-orang penting di Jember supaya antum nggak di PHK. Kalau antum minta tolong sama presiden pun, kalau Allah menentukan antum di PHK, antum tetap akan di PHK. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jamaah, sabar itu secara bahasa maknanya adalah al-habsu, menahan diri. Tema kita hari ini sabar yang cantik. Nggak kebayang. Ada seorang penulis mengatakan, ana nggak kebayang
sabar itu disifatin dengan cantik, dengan indah. Karena selama ini orang kalau bicara sabar, sabar itu pahit. Waduh, sabar itu kayak empedu. Tapi ternyata Allah turunkan dalam Al-Quranul Karim, di 3 tempat dalam Al-Quranul Karim, nanti lagi yang akan bacakan, Allah menyebutkan sabar dengan sifat cantik, sabar indah. Allahu Akbar. Kenapa? Karena ada orang menahan diri sabar, tapi dia emosi. Tapi sabar, namun dia tidak nerima, gerundel. Iya, tidak apa-apa di PHK. Iya, sabar. Antum ngelihat dia, gaya ngomongnya sudah nggak cantik sabarnya. Nanti di warung minum kopi, apa mas? Baik di PHK. Ketika apa mas? Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ini urip mas. Harus kita jalani. Ingat, sabar itu ada yang cantik, ada yang tidak cantik. Di surat Yusuf ayat 18, Allah menceritakan bagaimana Nabi Yakub alaihi salam diuji kesabaran. Oleh siapa? Oleh anak-anaknya sendiri. Ini orang tua, hati-hati. Kita tuh kadang-kala menghadapi anak kita harus sabar. Dan sabar yang cantik. Anaknya maksa mau bawa Nabi Yusuf. Mereka bermakar. Ingin memisahkan Nabi Yusuf alaihissalam dari ayahnya. Akhirnya mereka memiliki ide bagaimana membuat Nabi Yusuf seakan-akan dimakan oleh serigala. Ketika sudah petang, mereka balik ke rumahnya. Allah mengatakan waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Mereka datang membawa bajunya Nabi Yusuf dengan darah yang dusta. Dulu belum ada hoax. Kadzib itu hoax mungkin sekarang coba. Atau hoax. Ketika datang melaporkan kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Dia mengatakan, qal bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kata Nabi Yakub, enggak. Kalian ngikutin hawa nafsu kalian. Kalian diperbudak oleh nafsu kalian. Hanya itu yang dikatakan oleh Nabi Yakub. Fasabrun jamil. Dia mengatakan fasabrun jamil. Maka kesabaran yang indah yang akan menjadi jalan keluarku. Dia tidak marah-marahin anak. Dia tidak dudukkan anak. Dia tidak caci maki anaknya. Hanya mengatakan fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan hanya kepada Allah minta pertolongan atas apa yang kalian lakukan, yang kalian perbuat. Fasabrun jamil. Subhanallah jamaah. Gimana nih? Antum dicoba sama orang terdekat antum, sahib antum, teman sekantor antum, tetangga antum yang nyakiti antum. Bukan orang Yahudi, bukan orang jauh jemaah. Dan kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang dekat itu lebih menyakitkan hati. Wa zulmu dzawil qurba ashaddu mabadatan 'ala an-nafsi min waqil hussamil muhannati. Kezaliman yang dilakukan oleh kerabat kepada kita itu lebih dahsyat menyakitin kita daripada pedang dari India. Fasabrun jamil. Sudah. Nabi Yakub alaihissalam yang disebut dengan sabar jamil adalah kesabaran
yang di situ tidak ada syakwa, nggak mengadu kemana-mana kita. Kita tidak merintih, kita tidak mengeluh. Tuh Nabi Yakub alaihissalam, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku nggak akan mengeluh kepada kalian. Duduk sama sahibnya menceritakan musibah yang menimpa dia, berangkat ke sana, berangkat ke sana. Nabi Yakub, la, aku hanya akan larikan kepada Allah Jalla Jalaluh, nggak kepada siapa-siapa. Subhanallah jemaah. Setelah itu berlangsunglah peristiwa Nabi Yusuf alaihissalam dibawa ke Mesir. Nabi Yakub dipisahkan dari Nabi Yusuf ini 40 tahun jemaah. Dari sejak anak-anak, gulam, sampai Nabi Yusuf alaihissalam menjadi petinggi yang ada di Mesir. Proses panjang, sabar Nabi Yakub sampai buta matanya. Menangis dia, menahan diri. Anak-anaknya sendiri yang menyakiti dia. Fasabrun jamil. Setelah 40 tahun, Nabi Yakub kehilangan adiknya Nabi Yusuf alaihissalam, Benyamin. Semua tahu ceritanya. Bagaimana Benyamin dibawa ke Mesir, kemudian tidak bisa pulang. Akhirnya yang nggak pulang itu 3 orang. Yusuf, Benyamin dengan kakak mereka yang paling tua. Ketika datang laporan kepada ayahnya, wahai ayahanda, kayak gini kejadiannya. Inna ibnaka zaraq, anakmu mencuri. Yani Benyamin, anakmu yang mencuri ayah. Apa kata Nabi Yakub? Sama seperti yang dia katakan ketika kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Di ayat 83 dari surat Yusuf. Ingat dari ayat 18, di ayat 83 Nabi Yakub mengatakan, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fa sabrun jamil asallah an ya'tiyani bihim jami'an innahu huwal alimul hakim. Dia mengatakan, aduh kalian mengikuti hawa nafsu kalian, kalian diperbudak sama nafsu kalian. Maka Nabi Yakub hanya mengatakan fasabrun jamil. Tapi kita lihat setelah 40 tahun, kalau waktu itu mengatakan wallahul musta'an, setelah 40 tahun Nabi Yakub mengatakan asallah ayyatiyani bihim jami'an. Optimisme harus ada di diri seorang muslim. Semoga Allah mendatangkan semua anak-anakku, semuanya. Bukan hanya Yusuf, tapi Benyamin dan kakaknya pun. Semoga Allah mendatangkan mereka. Jadi jemaah, ketika ujian itu bertubi-tubi, terus menumpuk, dan kita seakan-akan berada di pojok, nggak bisa kemana-mana. Ada 10 orang yang mukulin kita, kita bertahan terus, ingat sebentar lagi ini akan ada jalan keluar. Dan betul, setelah 40 tahun Allah pertemukan Nabi Yakub alaihissalam dengan putra-putranya. Fasabrun jamil. Ingat, sabar yang cantik. Itu sabar yang tidak ada keluhan. Berat jemaah. Nggak semua orang bisa sabar cantik. Ada yang sabar tapi ngomel-ngomel. Lalu, aku sabar. Aku sabar. Nah, engkau bersabar. Tapi tidak cantik sabar. Baik, itu Nabi Yakub alaihissalam. 2 kali dia menyebutkan fasabrun jamil. Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jamaah, kalau kita lihat para ulama ketika membagi tentang kesabaran, mereka membagi kesabaran menjadi 3. Sabar melaksanakan ketaatan, sabar menjauhi larangan, dan sabar terhadap musibah yang menimpa kita. Tapi ternyata ada satu kesabaran yang lebih indah dari 3 ini. Sabar dalam menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Antum dipukul karena antum menegakkan agama Allah.
antum disiksa, antum diusir, antum diboikot karena menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh yang menggabungkan sabar yang tiga ini. Tergabung di dalamnya sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi larangan, dan sabar kena musibah. Jadi satu buat orang yang disakiti dan diganggu ketika menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Bilal bin Rabah. Bagaimana Masyitatu binti Fir'aun. Bagaimana tukang-tukang sihir Fir'aun yang dibunuh, dibantai dalam hitungan menit jamaah, hanya karena mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Sabar mereka. Mereka mengatakan, Allahumma afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, tuangkan buat kami kesabaran ya Allah, tuangkan. Ini mau dibunuh, mau dicincang sama Fir'aun. Kalau orang dibunuh sekaligus jamaah, enak. Selesai sudah. Tapi bagaimana ketika dipotong kakinya, dipotong tangannya, kemudian disalib berhari-hari, merasakan pedihnya darah itu mengalir. Maka mereka minta kepada Allah agar dituangkan kesabaran buat mereka. Wa tawaffana muslimin, dan matikan kami dalam kondisi kami Islam ya Allah. Jangan sampai di akhir hayat akhirnya su'ul khatimah. Na'udzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan kepada beliau, jadi memang ada problematika kuno masjid-masjid kita. Hampir semuanya yang ana datang ke tempat itu, masalahnya di sound system. Iya coba. Semoga kita lebih peduli sama sound system daripada bangunan. Karena jamaah itu mendengarkan suara imam lewat sound system. Mereka mendengarkan ceramah lewat sound system. Mungkin gak kelihatan ustadznya, gak apa-apa. Tapi yang penting suaranya terdengar. Masa tempat-tempat maksiat sound systemnya bagus, dan tempat-tempat ibadah sing penting onok suara nih. Ya, ini gak boleh seperti itu. Ana pernah ceramah. Kemarin anak ceramah di Bima, di Masjid Jami, undangan Kapolres. Itu pegang mic 3 aja. Sampai diisolasi mic. Bisa bayang. Anak kadang-kadang ya Allah, kenapa sih kalau kita nggak peduli sama rumah Allah? Ingat sound system, mudah-mudahan bukan hanya masjid ini yang sampaikan, hampir di semua masjid. Hampir di semua, ilah masjid-masjid yang sudah peduli dengan sound system. Tapi sabar yang cantik. Anak kalau disuruh megang mic 3 nggak apa-apa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun berdakwah. Apa yang beliau hadapi? Salat dikasih kotoran onta. Salat dicekik. Berdakwah dilemparin batu. Kalau sekarang ustadz berdakwah dilarang, dibatalkan. Tidak seperti Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau itu dilemparin batu sampai kakinya berdarah-darah. Zaid bin Haritha yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat ke Taif itu menahan, menjaga Nabi supaya tidak terlempar, dia yang berdarah-darah. Wallahi jamaah. Maka Allah mengatakan kepada nabinya di surat Ma'arij ayat 5, fasbir sabran jamila. Engkau bersabarlah
Kalau tadi Nabi Ya'qub alaihissalam mengatakan kepada dirinya fasabrun jamil, kalau ini perintah dari Allah Jalla Jalla. Allah perintahkan kepada Nabi alaihissalam, fasbir sabran jamila. Bersabarlah engkau dengan kesabaran yang cantik, yang indah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang 3 hal. Yang pertama tentang sabar, as-sabrul jamil. Yang kedua as-safhul jamil. Yang ketiga al-hajrul jamil. Allah menyebutkan 3 ini dengan sifat indah semuanya. Lalu beliau mengatakan fa innallah amara nabiyahu bil hajril jamil was-safhil jamil was-sabril jamil. Allah perintahkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam untuk sabar yang cantik, untuk memberikan maaf yang cantik, dan untuk meninggalkan orang dengan cara yang cantik pula. Maka beliau mengatakan fal hajrul jamil hajrun bila adha. Meninggalkan orang dengan cara yang cantik itu, ya kita nggak suka sama orang, kita boikot orang itu, udah anak nggak mau, ya nggak mau dekat sama orang itu, tapi tanpa menyakitin orang itu. Wahjurhum hajran jamil. Ada orang yang mungkin menyakitin kita, kita nggak suka sama tuh orang, ya udah nggak usah berkawan sama tuh orang, tapi dengan cara yang cantik tanpa menyakiti. Nggak boleh kita nggak suka sama fulan lalu kita ceritakan keburukannya fulan. Fulan hati-hati kayak gini kan hati-hati. Wahjurhum hajrun jamil. Fasfahis safhal jamil. Adapun memaafkan dengan cantik adalah memberikan maaf tanpa mencaci maki dia. Kita kadang-kala memaafkan orang tapi masih mencaci maki dia. Ya, tak maafkan. Ana maafkan kamu, tapi kamu itu memang nggak benar. Udah maafkan selesai. Adapun sabar yang cantik, beliau mengatakan sabrun bila syakwa. Sabar tanpa mengeluh, nggak mengeluh. Nabi Ya'qub alaihissalam mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Artinya ketika kita mengeluhkan musibah kita kepada Allah, itu masih masuk sabar yang cantik, karena antum tidak mengeluh kepada makhluk. Yang tidak cantik kalau antum mengeluh kepada makhluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza hazabahu amrun laji'a ila shalah sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam kalau terkena musibah, kalau menghadapi permasalahan, kemana beliau larikan? Ke salat. Tadi imamnya membacakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian dalam menghadapi masalah-masalah kalian, musibah-musibah yang menimpa, bis sabri, dengan sabar, dengan tahan diri, dan dengan salat. Kadangkala kita udah berusaha nahan diri nggak kuat, ambil wudu, salat. Salat. Ketika salat engkau sujud, di situ silahkan engkau mengadu kepada Allah. Sampaikan kepada Allah bahwa engkau nggak mampu menghadapi musibah ini. Minta bantuan Allah dan yakin kalau Allah tidak memberikan musibah kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Berarti kita mampu, ya Allah, bantulah hamba ya Allah untuk menghadapi musibah ini. Ahibati fillah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ini masih jawaban dari Syekhul Islam. Disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab pernah salat subuh. Dia membaca firman Allah, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Di situ Umar menangis.
sampai tangisannya itu terdengar di akhir shaf salat. Silahkan menangis kepada Allah, tapi jangan mengadu kepada makhluk. Nah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika sakit yang berakhir dengan kematian, dibacakan kepada Imam Ahmad sebuah riwayat dari Tawus, seorang tabi'in, bahwasanya Tawus kariha aninal marid. Tawus itu tidak menyukai aninal marid, tidak menyukai keluhan orang yang sakit, rintihan orang yang sakit. Kenapa? Wa qala innahu syakwa. Itu termasuk mengeluh. Merintih ketika sakit itu termasuk mengeluh. Ketika Imam Ahmad dengar itu, fama anna hatta mat. Beliau tidak merintih sampai mati. Sakit ditahan sama beliau. Takut. Akhirnya beliau mengadukan Allah kepada makhluk. Baik, kita azan dulu jamaah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kembali kepada mengeluh. Syekhul Islam mengatakan wa dzalika anna al-mushtaki
talibun bilisanil hal. Orang yang sedang mengeluh itu sejatinya sedang meminta. Sedang meminta. Apa yang dia minta? Yang pertama, dia meminta agar dihilangkan sesuatu yang membahayakan dirinya. Atau dia ingin meminta manfaat. Sedangkan hamba itu diperintahkan untuk meminta hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allah mengatakan, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Hanya kepada Rabbmu engkau berharap, jangan kepada orang lain. Dan Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Idza sa'alt, kalau engkau mau minta, minta sama siapa? Ini Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ali baitin Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi tidak mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, kalau engkau minta sesuatu, minta sama aku. Tapi beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau mau minta sesuatu, mintanya sama Allah. Jangan minta sama tetangga. Kalau butuh pertolongan, minta sama Allah. Oke, ada sebab-sebab di dunia ini yang bisa kita jalanin. Tapi hati kita tetap bergantung sama Rabbul Alamin. Terus bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai sabar yang cantik? Gimana caranya? Ini kiat-kiat ini penting. Mungkin kalau bisa disampaikan, inilah inti dari kajian kita malam ini. Bagaimana kita mencapai sabar yang cantik? Yang tentunya perlu belajar. Antum tahu anak-anak yang naik sepeda? Anak-anak yang naik sepeda itu jemaah, subhanallah, jatuh terluka, apa berhenti dia naik sepeda? Bapaknya kesian, nak, aduh nak, wes cukup nak. Enggak ayah, anak mau naik sepeda. Terus dia jemaah. Suatu saat dia bisa. Begitu pula sabar yang cantik. Nabi SAW mengatakan, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Ilmu itu didapat tidak dengan tidur-tiduran, jemaah. Anak Ustaz bangun tidur tahu-tahu hafal surat Al-Baqarah, Ustaz. Masya Allah. Bisa ditiru nggak orang kayak gini? Nah, al-ilmu bitta'allum. Kata Nabi SAW, ilmu itu dipelajari. Dan orang sabar itu memang berlatih. Dia melatih dirinya untuk bersabar. Awalnya dia mau marah, mau teriak-teriak di depan orang. Ada orang-orang yang seperti itu. Yang kadang-kadang melihat kesalahan orang lain, dia langsung teriak-teriak. Nggak oleh kayak ngono. Nggak boleh. Sabar. Loh ini mungkar ini. Imam Syafi'i aja mengatakan apa? Ta'ammadni binushika fin firadin. Kalau kau mau ngasih nasihat aku, ya sendirian lah, jangan di depan orang. Di depan orang itu pelecehan. Tapi ada orang yang kadang-kala melihat kemungkaran, itu nggak tahan dia. Ustadznya ceramah salah, Ustadz bertakwalah kepada Allah, Ustadz. Yo, enggak, anak harus menegakkan kebenaran. Qulil haqq walau kana murran. Sampaikan yang benar walaupun itu pahit, sampaikan. Enggak, ada latihannya memang jemaah. Makanya sampai para ulama mengatakan orang yang enggak sabaran enggak boleh berdakwah. Duduk di rumah, makan, tidur di rumah. Jangan berdakwah. Kenapa? Karena dia akan merusak. Dari sisi dia ingin memberikan manfaat. Makanya kalau kita lihat, Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Harus sabar. Maka kita bicara bagaimana kita mencapai tingkat kesabaran yang cantik. Yang pertama,
Kita harus tahu. Dan setelah tahu, mengingat selalu. Dapat apa sih orang yang sabar? Ini penting jemaah. Ketika kita tahu dapat apa, antum bisa melihat orang-orang yang bekerja di bawah terik matahari. Di bawah terik matahari, anak kadang-kadang bingung. Cek sabar ya wong iki. Anak dikasih duit 100.000 nggak mau. Tanya, Bapak dapat berapa kerja? 2 juta mas. Loh, dari pagi sampai sore 2 juta ya. Kelem aku lihat. Antum ketika berpikir dapat 50.000 antum nggak mau. Tapi ketika tahu dapatnya 2 juta, sehari 2 juta aja mah. Kira-kira yang kerja pakai dasi berhenti enggak? Lerennya terus. Lama ini kerja 2 hari gaji sebulan. Di situ tuh. Tatkala kita tahu dengan apa yang kita dapat dan kita ingat, kita mampu bersabar. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tuh orang-orang yang sabar tuh dikasih balasan pahala buat mereka pada hari kiamat tanpa perhitungan. Pada hari kiamat tuh ada hitung-hitungan. Disebut yaumal hisab. Tapi orang yang sabar dikasih pahala tanpa hitungan, nggak ditakar sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nanti tentang bagaimana orang-orang yang sabar. Yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamati anna juludahum quridat bil maqarid lima yarawna min thawabi ahli bala. Tuh orang-orang yang hidupnya di dunia penuh dengan kesenangan, penuh dengan kegembiraan. Pokoknya hidupnya sukses. Pada hari kiamat ketika dia melihat pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikasih bala ketika hidup di dunia. Terus dikasih bala orang ini. Orang-orang yang kaya, orang-orang yang hidupnya senang ingin pada hari itu. Kulit mereka itu dipotong-potong sama gunting. Karena melihat pahalanya begitu besar orang-orang yang sabar. Maka inilah yang membuat kita sabar. Tahu dengan pahala. Pernah suatu saat datang seorang wanita hitam. Jadi Abdullah bin Abbas ini melihat ada wanita hitam yang jalan. Lalu dia mengatakan, "Ala urikum imra'atan min ahli jannah?" Mau nggak kalian aku kasih tahu perempuan penghuni surga? Perempuan ini masih hidup, masih melangkah di muka bumi ini, tapi dia penghuni surga. Lalu tabi'in mengatakan, "Bala," kata dia. Kau nggak salah Taus. Hadhihi sauda. Kau lihat tuh perempuan yang hitam itu. Hitam kulitnya. Jangan takut yang berkulit hitam. Jangan takut yang tua renta. Orang tua tuh nggak masuk surga. Orang sepuh tuh nggak ada di surga. Betul jemaah? Jadi yang sepuh boleh berharap surga. Berharap surga, masuk surga tapi muda. Nggak ada orang tua, sepuh masuk, semuanya muda. Ini perempuan yang hitam nih. Kata Abdullah bin Abbas, "Atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, faqalat ya Rasulullah, inni usra wa utakashaf. Fad'ullah li." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku nih biasanya kerasukan. Atau dia kena penyakit ayan. Sarah itu bisa jadi ayan, bisa jadi kerasukan jin. Dan biasanya kalau datang tuh tersikap auratku. Fad'ullah, doakan, mintakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan aku. Apa kata Nabi SAW? In syi'ti da'autullaha laki an yu'afiyaki wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau engkau mau, ya udah aku doakan. Semoga Allah menyembuhkan. Tapi kalau engkau mau, engkau sabar, engkau masuk surga. Apa kata wanita ini? Jangan didoakan kalau gitu, aku mau sabar. Tahu dia, penyakit ini ternyata mengantarkan dia ke surga. Milih sembuh apa milih sabar jemaah? Kalau kita sembuh tapi masuk surga. Nah, banyak di antara kita yang seperti itu.
Jamaah, tidak mudah masuk surga jamaah. Ajma'atil uqala, ana sering sampaikan perkataan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan ajma'atil uqala min kulli millah. Semua orang-orang yang berakal dari setiap ajaran, dari setiap agama, bersepakat anna an-na'ima la yudraku bin na'im, bahwa kenikmatan tidak mungkin bisa diraih dengan kenikmatan. Kenikmatan tidak mungkin bisa diraih dengan kenikmatan. Wa man athara ar-rahata fatatuhu ar-raha. Barang siapa yang lebih memilih hidup santai, memilih hidup istirahat, bersenang-senang, dia akan kehilangan waktu santai yang sebenarnya nanti. Karena dunia ini diciptakan bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk bersabar dan berjuang. Jadi yang pertama, mengetahui dan mengingat selalu. Banyak ayat-ayat yang bercerita tentang kesabaran. Untuk bisa baca di surah Ali Imran ayat 146, 148 bagaimana Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar. Disebutkan sebuah kisah. Peristiwa ini terjadi di dalam kitab Al-Mihan di Abil Arab. Afwan, bukan dalam kitab Al-Mihan, kisah yang lainnya. Ini dalam kitab An-Nujumuz Zahirah fi Muluki Misr wal Qahirah. Bahwa pada tahun 560 Hijriah, Raja Nuruddin Mahmud Zinki itu menaklukkan Banias secara peperangan. Bersama dia adiknya namanya Nasruddin. Fa'asabahu sahmun. Adiknya ini terkena panah yang mengenai matanya sehingga satu matanya hilang. Faqala akhu Nuruddin. Nuruddin menghibur adiknya mengatakan, "Lau kushifat amma uidda laka minal ajr." Kalau dibukakan kepadamu pahala yang Allah sediakan buat engkau, gara-gara hilang matamu satu, engkau akan berkeinginan satu matamu hilang juga. Jemaah, kalau tahu dengan pahala sabar, orang kehilangan satu mata dia mengatakan, ya Allah, kalau hilang dua kan semakin besar pahala. Cuma tadi kita kadang-kadang nggak tahu. Baik, yang kedua, mengingat sabarnya para nabi, para utusan Allah, para pengikut para nabi, mengingat sabarnya orang-orang soleh. Allah mengatakan laqad kana fi qasasihim ibrah. Tuh di cerita-cerita mereka tuh ada ibrah. Kalau mau cari pelajaran jamaah, baca ceritanya para nabi. Sekarang yang ana lihat kadang-kala wallah sangat menyesakkan dada ketika umat Islam sibuk nonton film orang-orang Hindu. Iya jamaah. Kita lihat di negeri kita. Termasuk film yang banyak peminatnya, film India. Jemaah, itu tontonan buat orang-orang Hindu. Antum jangan nonton. Antum Muslim. Anak antum diajak nonton kesyirikan yang terjadi, meminta kepada patung-patung dan berhala, dan antum berpikir nggak usah, ceritanya bagus. Kalau mau cerita yang bagus, baca Al-Quranul Karim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kata Allah, kami menceritakan kepadamu kisah-kisah yang paling indah. Di mana adanya? Dalam Al-Quran. Baca kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Kalau ada orang yang sakit kemudian dia nggak sabar, ini juga jamaah buat yang kerja di rumah sakit, buat yang punya keluarga yang sakit, tolong dijaga keluarganya ketika sakitnya parah. Jangan sampai su'ul khatimah. Kadangkala kalau sudah masuk rumah sakit nggak sholat. Kenapa ya nggak bisa wudhu Ustaz? Najis, tayamum, aduh susah tayamum. Terus gimana? Ya udahlah, nanti diqadha kalau sehat. Kalau antum mati, gimana? Maka hati-hati.
Lihat bagaimana sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana sabarnya Nabi Yunus alaihissalam. Ditelan oleh ikan paus. Bagaimana sabarnya Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Mesir menjadi pengembala kambing 10 tahun. Bagaimana sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam di penjara bertahun-tahun. Nggak bisa makan enak. Jadi kalau ada yang ketika berdakwah dia dicaci maki, dibully. Ada yang tanya, Ustaz, anak ini Ustaz di kampung anak kalau lewat dikatakan nih kambingnya lagi lewat nih, karena pakai jenggot. Nah, sabar. Engkau nggak sampai dilemparin batu. Nggak sampai seperti Bilal bin Rabah. Di lehernya dikasih tali, ditarik sama anak-anak. Kalau sudah panas, dipendamkan di atas pasir yang panas, diletakkan batu di atas dadanya, dan Bilal hanya mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Kita tuh kalau baca itu jamaah, oh ternyata tidak sepiro awak gitu. Antum akan sadar. Sumayyah ditusuk di kemaluannya, dilihat oleh Ammar. Bapaknya dibantai, ibunya ditusuk kemaluannya sampai mati. Mereka tetap mengatakan la ilaha illallah, sabar. Kemudian yang paling besar cobaannya itu bukan kita, jemaah. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat balaknya, cobaannya itu para nabi. Bukan saya sama antum, bukan. Para nabi. Makanya kalau antum melihat ada orang sakit parah, jangan suudzon sama dia. Koyo aketusone. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakit datang seorang sahabat. Dipegang Nabi alaihi salatu wasallam, dipegang itu di atas selimutnya. Itu panas badan Nabi SAW dirasakan di atas selimutnya, panas jemaah. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan. Ya Rasulullah, sakitmu ini parah banget. Kok bisa kayak gitu? Engkau kan Nabi gitu. Nah, lalu Nabi SAW, inni u'aku wa'kar rajulaini minkum. Sakitnya aku ini sakitnya 2 orang di antara kalian. 2 orang. Lalu sahabat, ya Rasulullah, apakah karena engkau akan mendapatkan pahala double? Iya. Jadi kalau antum kena bala, ingat balanya Nabi SAW lebih berat, sehingga antum bisa terhibur. Gak terlalu tenggelam dalam kesedihan antum. Kemudian yang ketiga, termasuk kiat untuk menolong kita supaya sabar. Ketahuilah bahwa engkau bersama Allah. Hadirkan perasaan, aku ini bersama Allah. Dari mana tahu bersama Allah? Wallahu ma'as sabirin. Allah tuh bersama orang-orang yang sabar. Artinya, gimana antum akan bersedih ketika anak sabar ini bersama Allah? Maka tatkala antum menumbuhkan perasaan itu, insya Allah musibah yang berat ini akan berkurang. Ketika Rasul SAW dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy dan bersembunyi di dalam gua. Apa nama guanya? Jabal Thur. Yang berada di Jabal Thur. Gua Thur. Bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bayangkan Nabi SAW tinggal di celah di gunung selama 3 malam. Menghindari buruan orang-orang kafir Quraisy. Demi menyampaikan agama Allah ini kepada kita jemaah. Kita ini sekarang kalau jadi ustaz, subhanallah. Antum datang kajian, masya Allah, dikasih kotakan. Nggak perlu dikasih kotakan. Perlu apa enggak jemaah? Lapar ustaz. Para sahabat Nabi itu sampai pingsan kelaparan. Ceritanya Abu Musa al-Ash'ari. Nahnu fi ghazatin ma'an Nabi SAW 6 nafar. Kita pernah berenam sama Nabi SAW dalam satu peperangan.
Kita hanya mengendarai satu ekor onta, gantian. Jalannya susah, sampai kaki kita ini luka-luka dan kukunya terlepas. Nggak ada yang kita makan. Sampai gitu para sahabat jamaah. Kita duduk sambil dengarkan ustaz, sekali-kali minum, sekali-kali dibuka kotaknya, aduh sambil dimakan, masya Allah. Kadang-kala kita memang tidak siap untuk sabar. Kita dididik untuk hidup bersenang-senang. Padahal hari-hari ke depan akan lebih buruk daripada hari-hari sekarang. Itu kata Nabi SAW. Tuh Nabi SAW berada di dalam gua bersama Abu Bakar. Dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir sampai ke mulut gua. Udah sampai ke mulut gua. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kalau mereka itu ngelihat ke kaki mereka, kita akan kelihatan. Lalu apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, ya Abu Bakar, ma dhannuka bisnain Allahu thalithuhu. Abu Bakar, gimana perasaan kamu dengan dua orang yang ketiganya adalah Allah Jalla Jalaluhu? Apa perlu takut? Wallahi jamaah, kadangkala kita tidak menghadirkan kebersamaan Allah dengan kita. Allah berada tinggi di atas arsy sana, di atas. Tapi kebersamaannya kita rasakan. Dia bantu kita, dia tolong kita. Maka kita perlu menumbuhkan perasaan tersebut. Yang keempat, ketahuilah Allah kelak akan mengumpulkan engkau dengan orang yang menzalimi. Kalau kita dizalimi sama orang, suatu hari engkau akan berkumpul sama orang itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan mendapatkan semua hakmu. Kalau berkaitan kita dizalimi. Ini ada cerita Harun ar-Rasyid. Di mana Harun ar-Rasyid radhiyallahu taala anhu pernah memenjara salah seorang penyair dia. Akhirnya penyairnya ini menulis di dinding penjara. Dia mengatakan, ama wallahi inna dzulma syu'mun wa ma zala al-musi'u huwal mazlumu. Ditulis sama dia, demi Allah kezaliman itu adalah bencana. Kezaliman itu kesengsaraan. Dan orang yang melakukan kejahatan sejatinya dia itu orang yang terzalimi. Kenapa? Ilad dayyan yaumaddini namdi. Ingat, kita akan bersama-sama menuju Allah Jalla Jalla pada hari kiamat. Wa indallah tajtami'ul khusum. Dan ingat, akan berkumpul aku bersama engkau nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu Harun ar-Rasyid ketika membaca hal itu, maka dia menangis, dia minta kepada orang itu, tolong dimaafkan aku, dan dikasih duit supaya memaafkan orang itu. Wallahi sahih. Ketika antum dizalimin orang dan antum tahu anak akan berkumpul sama dia kelak pada hari kiamat, kira-kira antum sabar enggak? Sabar, bismillah. Enggak usah jaluk tolong sapa-sapa. Nanti aku akan berjumpa dengan engkau. Dan orang yang beriman jemaah akan takut. Baik, kemudian yang kelima, di antara yang membuat kita bersabar adalah kita melihat bagaimana kesabaran orang-orang kafir jemaah. Antum bisa melihat kesabaran orang-orang fasik, orang-orang jahat. Itu pencuri kadang-kala sabar untuk mencuri. Sabar di penjara, digepui sabar. Keluar nyolong meneh. Antum lihat, kok cek kuat orang ini. Antum pernah melihat orang yang bersabar beli tiket nonton bola atau nonton konser di bawah terik matahari ngantri? Pernah lihat orang yang sabar mau beli iPhone? Itu dari malam jamaah. Dari ba'dal isya mereka sudah ngantri sampai dibuka tokonya. Oleh apa? Dapat iPhone. Mereka bersabar. Maka tatkala kita melihat kalau mereka aja bersabar, masa anda nggak bersabar?
Allah mengatakan tentang orang-orang musyrikin, wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Kalian sabar menyembah berhala-berhala, sabar. Kalau mereka disuruh bersabar menyembah berhala-berhala, masa kita tidak bersabar menyembah Allah Subhanahu wa taala? Yang keenam, karena waktunya mau habis jemaah, engkau harus yakin bahwa solusi itu sudah dekat. Kenapa? Karena Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Antum kau kena musibah, yakin, oh bentar lagi nih datang nih kemudahan. Bentar lagi. Kenapa? Karena Allah tidak menyebutkan setelah kesulitan ada kemudahan. Bukan. Tapi apa kata Allah? Bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama, bareng jamaah. Tinggal belum muncul, namanya bareng. Kalau ada orang datang, antum sama siapa? Ana bareng fulan. Mana fulan? Bentar lagi datang, lagi ambil wudhu nih. Bareng dia, ada. Antum kan kalau tahu, oh, bentar lagi datang kemudahan. Sampai disebutkan kalau ada kesulitan masuk ke dalam lubang, lubang dop, itu kemudahan akan menjemput dia masuk ke sana. Diparani. Karena sejatinya dia tidak terpisah, dia bersama. Ana pernah punya teman di Madinah, subhanallah. Dia punya mobil rusak. Dia punya mobil hilang, dicuri. Orang sudah ngomong macam-macam. Oh ini mungkin banyak dosa, apa macam-macam. Subhanallah jemaah. Setiap dia kena musibah, setiap itu pula derajatnya diangkat. Pakai mobil lebih bagus dia jemaah. Masya Allah. Jadi antum kalau sudah kena musibah, yakin bersama itu ada kemudahan. Dan kita dituntut bersabar. Jadi kalau ada orang yang bekerja di tempat yang haram, kemudian dia meninggalkan tempat yang haram, kerja di tempat yang halal, hidupnya susah, sabar. Para sahabat Nabi itu berapa tahun hidup susah di Madinah? 7 tahun jemaah hidup susah di Madinah setelah hijrah. Jadi kalau ada orang yang hijrah, kemudian hidupnya susah, ekonominya rusak, hancur, terjun bebas, istrinya minta cerai, macam-macam. Sabar. Kenapa? Bentar lagi akan ada kemudahan. Istrinya Fir'aun jamaah, bagaimana disiksa sama Fir'aun sampai mati. Sabar, karena dia yakin akan ada kemudahan setelah itu. Yang ketujuh, ketahuilah bahwa semua orang itu diuji. Jadi bukan cuma antum aja yang susah. Jangan seakan-akan aneh Ustaz orang paling susah sak Jember Ustaz. Tidak. Banyak yang lebih susah dari antum, banyak. Maka tatkala antum sadar bukan hanya antum yang susah, Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Semua manusia Allah ciptakan dalam kesusahan. Maka diriwayatkan ada sebuah kisah Dzulqarnain. Ketika ibunya ditinggal mati oleh salah satu anaknya. Ibunya sedih berhari-hari. Dihibur, orang-orang datang takziah, nggak ada yang bisa menghibur dia. Akhirnya apa yang terjadi? Disebutkan Dzulqarnain kirim surat kepada ibunya. Meminta kepada ibundanya, ibunda tolong kau bikin makanan yang enak. Undang satu kampung untuk makan di rumah. Undang satu kampung untuk makan di rumah. Diundang satu kampung. Datang ke rumah. Lalu bunda, sebelum makan engkau sampaikan kepada mereka, yang boleh makan orang yang nggak punya masalah. Yang boleh makan orang yang tidak punya masalah. Itu satu rumah nggak ada yang makan. Ibunya sadar, oh ternyata anakku mau menghiburku. Jangan merasa susah sendirian. Semua orang tuh susah cuma ada yang pandai membungkus kesusahannya. Sehingga ketika berjumpa dengan orang selalu tersenyum. Padahal dia sedang digugat cerai sama istrinya. Ada orang yang seperti itu. Maka ingat, semua orang kena musibah. Al-Qadi Shuraih disebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala, dia mengatakan inni la usabu bil musibah, aku terkadang terkena musibah, fa ahmadullah 'alaiha
arba' marrat. Aku terkena musibah dan aku memuji Allah, mengatakan alhamdulillah 4 kali. Kena musibah, memuji Allah 4 kali. Kenapa? Dia mengatakan ahmadu idlam yakun a'zam min dzalik. Yang pertama, aku memuji Allah karena musibahnya tidak lebih besar dari ini. Umpamanya tabrakan, alhamdulillah cuma motornya yang rusak. Kakinya alhamdulillah, nggak apa-apa, nggak patah. Aku bersyukur kepada Allah karena musibahnya tidak lebih besar. Dan yang kedua, ahmadu idz razaqani sabr 'alaiha. Aku memuji Allah karena Allah kasih kesabaran kepada aku. Aku memuji Allah karena aku dikasih kesabaran menghadapi musibah. Yang ketiga, wa ahmadu idz waffaqani lil istirja lima arju minas thawab. Alhamdulillah Allah membimbingku untuk mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku bersyukur sehingga aku bisa dapat pahala. Yang keempat, apa kira-kira yang keempat? Masya Allah, Anda kasih hadiah itu. Barakallahu fiik. Iya, aku memuji Allah karena musibah itu tidak dalam agama. Wallahi musibah yang terbesar ketika antum nggak bisa sholat subuh. Musibah yang besar ketika antum kehilangan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh, apa kata Nabi SAW? Khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari kota Jember, jemaah. Lebih baik dari Indonesia. Kalau Indonesia hilang, itu tidak terlalu besar. Lebih besar antum kehilangan 2 rakaat sebelum subuh. Tapi kebanyakan kita, Masya Allah, HP-nya hilang, ketinggalan hilang. Allah, 3 hari ceritanya kemana-mana. Allah, hilang HP-ku. Kehilangan 2 rakaat sebelum subuh, gak pernah cerita sama siapa-siapa. Kenapa? Karena dia tidak menganggap itu musibah. Wallahi musibah besar, jemaah, ketika menimpa agama kita. Orang tua, anaknya tabrakan, sedih. Anaknya gak sholat, iya Ustaz, belum dapat hidayah Ustaz. Seharusnya engkau bersedih. Yang ke-8, cari teman. Cari teman yang senantiasa mengingatkan kita, yang memotivasi kita untuk bersabar. Yang kalau kita lagi susah, sabar. Nabi kita Muhammad SAW, Allah Jalla Jalla seringkali mengingatkan, fasbir, fasbir, isbir ala ma yaqulun, isbir li hukmi rabbik. Terus diingatkan. Kita butuh teman-teman yang mengingatkan kita, jemaah. Soalnya kadang-kala kalau nggak ada sohib, nggak tahan. Tadi ada orang-orang yang menutup diri, bunuh diri. Kadang-kala dia nggak punya teman. Maka tolong kita cari teman. Dan yang keberapa? Dan yang ke-9, ridha. Engkau ridha dengan apa yang Allah takdirkan buat engkau. Ketahuilah bahwa apa yang Allah tentukan pasti baik buat kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Kita yakin ada hikmah nih, ada hikmahnya. Anda akan ridha sama Allah. Dan bisa jadi yang kita sukain ternyata buruk buat kita. Sehingga jemaah, tatkala terjadi musibah buat kita apapun, kita harus husnudzan sama Allah. Insya Allah ini baik buat kita. Dan ketika seorang ridha, selesai jemaah. Sampai ada seorang yang mengatakan, laitaka tahlu wal hayatu mariratun walaitaka tarda wal anamu ghidab. Dia mengatakan, ya Allah, andai kata engkau manis sama aku ya Allah, dan kehidupan ini pahit, aku gak peduli. Andai kata engkau ridha sama aku ya Allah, dan seluruh penduduk bumi ini murka kepadaku, aku gak peduli ya Allah. Walaita alladhi baini wa bainaka amiru wa baini wa bainal alamina kharabu. Ya Allah, andai kata hubunganku dengan engkau terjaga ya Allah, dan hubunganku dengan seluruh umat manusia rusak, aku gak peduli ya Allah. Idza sahha minkal wud fal kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa turabi turab. Ya Allah, kalau benar kecintaanmu kepada hamba, semua urusan jadi ringan ya Allah. Yang ada di muka bumi ini tanah dan akan balik jadi tanah. Maka tumbuhkan keridhaan kepada Allah. Allah itu lebih tahu dengan apa yang baik buat kita. Yang ke-10,
mengingat mati. Mengingat mati. Dan menumbuhkan diri kita perasaan bahwa dunia ini nggak ada artinya. Wallahi nggak ada artinya, jemaah. Antum kalau ngelihat tsunami yang terjadi di Donggala, antum akan lihat nggak ono arti ini tunjuk ini. Satu kampung hilang, jemaah. Rumah-rumah bagus, mobil-mobil bagus, nggak ada artinya semua. Wallahi bahkan manusia, ana ditunjukkan ya Allah, ana melihat jadi bangkai-bangkai yang membusuk. Ingat, dunia ini nggak ada artinya. Sehingga tatkala kita tahu, iya, aku memang di sini nggak lama. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udha, ma saqa minha kafirun syarbata ma." Andai kata dunia ini ada nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk. Antum ambil nyamuk, antum pegang tuh. Andai kata rumah antum, hotel-hotel yang mewah di Jember ini, dunia dan isinya, itu nilainya sama dengan satu sayap nyamuk. Untuk lihat gedung yang paling tinggi di Jember, apa namanya? Ikonnya Jember. Antum lihat sayapnya nyamuk, antum lihat sama gedungnya. Wallahi lebih berharga nih sayap nyamuk. Supaya antum sadar, tidak tertipu dengan dunia. Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udha, ma saqa minha kafirun syarbata ma. Kalau ada nilainya seperti satu sayap nyamuk, orang kafir nggak akan dikasih seteguk air. Antum bisa lihat orang-orang yang nggak pernah ke masjid, yang nggak pernah ibadah, dikasih nikmat sama Allah, karena memang dunia nggak ada nilainya. Kenapa antum harus berebut? Dan ingat bahwasanya setiap malam akan berakhir dengan fajar yang terbit. Antum hanya tinggal menanti. Musibah itu akan pergi. Bala itu akan menghilang. Kalau bala itu tidak menghilang, engkau yang akan menghilang dari muka bumi ini. Dan itu pasti. Ahibati fillah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan rezeki kesabaran bagi kita. Dan Allah menjadikan kita orang-orang yang bersabar menghadapi apa saja dalam kehidupan ini, insyaallah. Baik, sebelum ditutup, ana mau kasih pertanyaan. Masya Allah. Buat khusus jamaah masjid sini. Antum kan pendatang. Ya. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sabar yang cantik? Untuk jemaah masjid sini. Iya, Masya Allah. Fadhal. Kita mendapat cobaan, kita tidak mengeluh, tidak mengeluh tuh. Tapi ngeluh sama Allah boleh nggak? boleh. Nah, yang nggak boleh mengeluh sama makhluk. Barakallahu fikum, Masya Allah. Kirim ke belakang, coba. Nah, pertanyaan yang kedua. Berapa kali Allah menyebutkan sabar yang cantik dalam Al-Quran Karim? 2 kali. Kurang. 3 kali, Masya Allah. 3 kali. Kirimkan yang ngomong 3 kali belakang sana. 3 kali. Yang dua itu ceritanya Nabi Yakub. Yang satu ceritanya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Fasabrun jamil, Nabi Yakub 2 kali. Nabi kita Muhammad SAW 1 kali. Fasbir sabron jamil. Baik, kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab jamaah. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Ana mau bertanya bagaimana sikap dan langkah kita terhadap pembenci dakwah sunnah yang mulia ini. Wallahi jamaah sabar. Dari tadi kita bahas
Sabar. Rasul SAW dilemparin batu. Dilemparin batu. Anda membaca sejarah berdirinya Muhammadiyah. Anda menulis disertasi tentang peran lembaga Islam dalam membendung kristenisasi di Indonesia. Dalam membendung pemurtadan di Indonesia. Salah satu yang Anda angkat adalah Muhammadiyah. Mereka kajian di kampung itu digeruduk watu ya. Iya. Diusir. Dilemparin batu. Karena termasuk yang mengajak kepada sunnah. Yang memerangi tradisi-tradisi yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Dan sabar. Tahunan jemaah. Mereka diganggu, disakiti itu tahunan. Jadi antum maunya langsung siap. Anak tidak kuat Ustaz. Tidak kuat. Nabi SAW 13 tahun gak melawan. 13 tahun. Diusir pergi. Gak mau, sudah pergi Nabi SAW. Para sahabatnya pergi. Ketika antum diusir, dia pergi. Bismillah. Ada bumi Allah ini luas. Dan terbukti. Jamaah, kita belajar dari anak panah jamaah. Anak panah itu ditarik mundur jamaah. Untuk kemana? Untuk melesat ke depan. Jadi semakin jauh nariknya, antum harus optimis. Oh berarti semakin ke depan anda nanti. Rasul SAW hijrah sampai ke Madinah. Tahun ke-8 Hijriah masuk ke kota Mekah. Beliau naik ontanya Qaswa. Sambil menundukkan kepalanya penuh dengan ketawaduan. Beliau membaca awal surat Al-Fatih mengatakan, Inna fatahna laka fatham mubina. Beliau baca tuh surat. Yang dibutuhkan adalah sabar. Dan terus belajar. Kalau antum nggak sabar, ya udah. Ini pertanyaannya satu-satu jawab. Apakah kalau istri berbuat kesalahan, suami harus bersabar atau memarahinya dengan membentak karena kesalahan selalu diulang-ulang? Jemaah, takdirnya wanita ini diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi biasanya kesalahan wanita itu berulang terus. Kenapa? Karena dia bengkok. Terus bagaimana sikap kita? Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada sebagian dari pasangan-pasangan hidup kalian, dari istri-istri kalian, dari anak-anak kalian yang merupakan musuh buat kalian. Hati-hati menghadapi mereka. Wa in ta'fu, kalau kalian memaafkan mereka. Wa tasfahu, kalian tidak memberikan sanksi kepada mereka. Kalian mengampuni mereka. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Jadi kalau istri kita berbuat salah, tugas seorang suami yang pertama bersabar. Yang kedua memperbaiki kesalahan. Dengan apa? Dengan cinta. Kenapa? Karena engkau melamar dia untuk menjadikan pendampingmu dan ibu buat anak-anakmu. Dia bukan orang lain. Teman tidurmu, teman makanmu. Maka tugasnya adalah bersabar. Kasih tahu na'am. Bungkus nasihatmu dengan cinta. Rasulullah SAW pernah menghadapi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bagaimana Aisyah mengangkat suaranya lebih tinggi suaranya dari Nabi SAW. Bapaknya Abu Bakar datang mau menggampar Aisyah radhiyallahu anha. Sama Nabi dihalang-halangi. Sehingga Abu Bakar pulang. Itu Nabi itu nggak ngomong sama Aisyah. Aisyah, engkau nggak ingat dengan firman Allah? Enggak. Nabi tahu nih amarah wanita. Dia tahu dengan ayat-ayat itu. Tapi dia sedang emosi. Perasaannya sedang. Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, Aisyah, engkau nggak lihat tadi aku belain engkau? Tuh orang memukul engkau tadi, aku belain engkau tadi. Akhirnya Aisyah nggak jadi marah. Jadi tugas seorang suami sabar. Dinasihatin istrinya. Ketika memberikan nasihat kepada istri, tolong jangan teriak-teriak. Nggak perlu tetangganya tahu.
Kadangkala ada tetangga yang bingung, ini marah sama ana apa marah sama siapa? Karena dia teriak-teriak. Dan usahakan tidak di depan orang. Kalau mau marahin istrinya tidak di depan anak-anak. Jangan. Ketika berduaan kasih tahu istrinya. Kasih nasihat. Berbuat salah lagi kasih nasihat lagi. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput. Selama kesalahan dia itu bukan kesalahan yang fatal, yang masih bisa dimaafkan, maafkan. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim? Wahai Rasul SAW, berapa kali kita memaafkan pembantu? Pembantu jamaah. Pembantu ini dulu al-khadim itu bisa jadi budak, bisa jadi pembantu yang berbayar. Anas disebut khadimu Rasulullah SAW. Dia bukan budak. Ditanya berapa kali kita memaafkan pembantu? Apa kata Nabi SAW? U'fu 'anil khadim fi kulli yaumin 70 marrah. Maafkan pembantumu tiap hari 70 kali. 70 kali. Kita kadang-kadang pembantu berbuat salah sekali, pecat. Mecahkan piring, ganti. Potong gaji. Ya Allah, apakah pembantu niat mecahkan piring jemaah? Ana rasakan. Ketika ana punya istri, ana sering beli piring sama gelas. Ana tanya, sampai di rumah itu gelas ya ma, warnanya beda-beda ya ma. Ana ngomong kemana? Pecah bang kata istri. Ya, ketika namanya orang cuci piring, licin, jatuh, pecah, gak mungkin pembantu niat. Pembantunya nyetrika baju kita, kemudian terbakar. Kita marah-marah mengatakan, kau tahu baju ini berapa? Engkau kerja 3 bulan belum bisa bayar baju ini. Seharusnya kalau engkau tidak ingin terbakar, setrika sendiri. Engkau nyetrika sendiri terbakar juga nanti. Namanya orang nyetrika kadang-kala dipanggil sama majikannya, ini itu macam-macam. Ingat, maafkan. Jangan mudah-mudah menceraikan istri. Allah mengatakan kepada para lelaki, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna, dalam kondisi kalian benci sama istri kalian, apa yang harus dilakukan? Ceraikan dia. La fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Kata Allah, sabar. Bisa jadi yang engkau benci itu, di balik itu Allah jadikan banyak kebaikan di istrimu. Sabar. Jika ada seorang istri yang tidak mau atau sulit untuk patuh dan taat kepada suaminya, bagaimana hukumnya? Pertanyaannya, kenapa antum milih dia jadi istri? Nah, ini para suami harus sadar. Jangan cuma nyalahkan istri. Antum yang salah milih dia jadi istri. Bukankah Rasul SAW mengatakan tungkahul mar'a li arba'? Perempuan dinikahin karena 4 hal. Kekayaannya, kecantikannya, nasabnya, agamanya. Fadfar bidzati din taribat yadak. Engkau disuruh milih yang agamanya baik tapi engkau tidak pilih. Lalu sekarang kau mengatakan, di mana Ustaz? Nggak mau taat, nggak mau patuh. Kenapa kau pilih dia? Tugasmu memperbaiki sekarang. Tugasnya kalau kau memilih dia. Mungkin dulu engkau nggak benar juga sama kayak dia. Akhirnya sekarang dapat hidayah duluan. Mulai dia, engkau harus kayak gini. Engkau dulu sama bang kayak aku bang. Sholat bolong-bolong. Oh kadang-kadang seperti itu. Artinya kadang-kala si suami harus sabar gitu loh. Harus ada proses yang dia lewatin. Istrinya belum tersentuh mungkin hatinya. Misalnya sang istri enggan untuk berpakaian syar'i secara kafah yang disuruh oleh suaminya, dan apa yang harus dilakukan sang suami agar tidak menjadi suami yang dayus. Nah, suami ini ada 2 pilihan. Dia tidak boleh membiarkan kemungkaran di dalam rumahnya. Maka dia harus duduk sama istrinya. Ingat, dudukkan istrinya, tumbuhkan keimanan. Banyak orang tidak taat kepada Allah bukan karena tidak tahu hukum Allah, tapi karena tidak tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang melakukan kemaksiatan bukan karena nggak tahu dia itu khamr haram, enggak. Nggak tahu tahu di zina itu haram, tapi kenapa dia berzina? Dia nggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Dan antum bisa lihat proses Rasulullah SAW mengenalkan Allah kepada para sahabatnya 13 tahun di Mekah. Yang ada tauhid,
iman dengan Allah, iman dengan hari akhir, tentang Rasulullah SAW. Sholat baru di tahun ke-10 atau ke-11. Sebelumnya nggak ada kewajiban itu. Jilbab, nggak ada yang pakai jilbab di kota Mekah. Jadi kalau ada yang mengatakan jilbab itu tradisi orang Arab, istrinya Abu Jahal nggak pakai jilbab. Istrinya Nabi Muhammad SAW, Khadijah, ketika di Mekah juga tidak berjilbab syar'i. Karena memang belum ada hukumnya. Ya kalau engkau mengatakan jilbab pakaian orang Arab nggak pakai jilbab. Siapa yang pakai jilbab? Orang Islam. Maka antum sabar. Mendapati istri yang seperti itu, dudukkan, ajari dengan baik ya. Bersabar, doakan istrinya. Suatu saat ketika antum sudah berusaha tapi belum bisa, mungkin ada solusi lain nanti. Alhamdulillah. Ustaz, bagaimana melatih istri agar sabar ketika Anda meminta izin poligami? Wallahi ya. Kalau bicara melatih istri, sebenarnya istri itu perlu dididik keimanan. Nah, beriman dengan takdir ilahi. Ibu-ibu ini kalau ditinggal suaminya mati, sabar enggak? Mau tidak mau sabar. Tapi ditinggal kawin lagi, bukan ditinggal kawin lagi ya. Suaminya kawin lagi. Suami tidak meninggalkan istri. Kebanyakan wanita sabar apa enggak? Enggak. Iya, betul. Itu ucapan mereka. Mereka enggak sabar. Kenapa? Ketika ditinggal mati oleh suaminya, dia berpikir secara akal. Ketika ditinggal menikah lagi sama suaminya, dia berpikir perasaan. Ketika dia ditinggal mati punya anak 7, suaminya mati, dia mengatakan, aku harus sabar. Aku harus besarkan anak-anak. Aku harus bawa mereka ke surga bareng-bareng. Dia mulai berpikir, nanti mau gak mau aku harus bekerja atau apa. Dia berpikir. Tapi ketika suaminya nikah lagi, gak ada pikiran itu. Sing ono loro ati. Suamiku tidak sayang kepadaku. Jamaah, antum bisa berpikir, ibu-ibu bisa berpikir, bagaimana perasaannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Istrinya Nabi itu bukan 2. Cinta Nabi itu sallallahu alaihi wasallam bukan dibagi 2, dibagi berapa? 9. Jadi kesabaran mereka, sabar istri Nabi. Cemburu biasa. Dan antum kalau mau minta izin sama istri, susah istri ngasih izin. Karena memang gak harus minta izin istri. Iya Ustaz, tapi urusannya sama KUA Ustaz. Jadi ada kejadian jamaah di Bandung nih. Ada seorang punya rumah makan. Anak makan di rumah makan itu, lalu dikasih cerita sama teman dari Bandung. Ustaz, yang punya rumah makan ini sudah cerai Ustaz. Jadi dibagi 2 rumah makannya. Jadi suaminya itu pinter jamaah. Dia mau nikah lagi. Suatu hari dia bawa surat-surat tanah sama istrinya. Minta istrinya supaya tanda tangan. Tanda tangan. Ternyata di situ ada surat menyetujui poligami. Si istri kan nggak tahu, yang penting tanda tangan. Istri tanda tangan sini, tanda tangan. Kita kan kalau kemana ke notaris kan suruh tanda tangan aja. Sebelah sini mas, tanda tangan. Nggak baca. Akhirnya suaminya istrinya marah-marah. Kata suaminya, engkau kan udah tanda tangan. Enggak palsu, tanda tangannya benar tanda tangan. Akhirnya mereka cerai. Maka ingat para wanita, ya para suami sebenarnya, jadilah engkau orang yang baik. Jadilah engkau orang yang baik. Jadilah engkau orang yang beriman. Didik istrimu untuk menjadi orang yang soleh. Tapi engkau juga harus tahu, lingkungan kadangkala tidak mendukung istrimu untuk sabar. Kadangkala istri sabar, tapi mertua marah-marah. Wis, gugat cerai. Engkau masih muda. Masih banyak yang mau dengan dirimu. Na'udzubillah. Hati-hati orang tua yang nyuruh anaknya bercerai.
Istri yang gugat cerai tanpa sebab yang syar'i bisa tidak mencium bau surga. Terus surganya, ia sabar. Menghadapi suaminya kawin lagi, ya sudah, anak akan bersabar. Kalau engkau bersedih, nah lihat bagaimana sedihnya Aisyah. Sedih jamaah. Biasanya Nabi SAW itu bermalam di rumahnya Aisyah 9 hari sekali. 9 hari sekali baru bermalam di tempatnya Aisyah. Tiap hari tapi keliling Nabi SAW. Di akhir haidnya Aisyah dapat 2 jatah, 2 malam jatah. Tapi sedih. Kehidupan ini bukan untuk bersenang-senang. Ada mungkin yang masuk surganya karena sabar suaminya poligami. Anak tahannya. Ada seorang wanita yang Masya Allah, istrinya pernah tanya sama perempuan ini, Mbak gimana mbak di poligami? Ya sudah, anak akan sabar. Anak hanya berharap mudah-mudahan anak-anak anak berbakti sama anak. Kalau sama suami sudah diharap. Artinya dia sudah apa ya udah, tapi dia tidak gugat cerai karena dia tahu hukum. Dia nggak mungkin melakukan itu. Ya sudah, suami ya terserahlah. Dia mau apa terserah. Kalau dapat istri yang kayak gini, alhamdulillah. Tapi kalau antum lihat lingkungannya nggak siap, mertua tidak mendukung, orang tua tidak mendukung, akhirnya istri kita dikompor-komporin untuk gugat cerai. Kesian. Tapi kalau lingkungannya sudah mendukung, insya Allah dia mau gugat cerai, ada yang ngasih tahu, jangan, sabarlah. Kan tadi butuh orang yang menguatkan dia. Makanya kalau gitu antum harus menciptakan lingkungan dulu. Tidak mari-mari, mati di lingkungannya belum tercipta. Karena terus yang lingkungan ini tidak mendukung. Sinetron yang ada, cerita-cerita yang ada, itu tidak mendukung. Tapi mudah-mudahan ke depan, di masa yang akan datang, para wanita-wanita yang sekarang sudah mulai ngaji, mulai paham agama, mulai tahu kewajiban dia dan hak-hak dia. Sehingga dia tahu suami kawin lagi itu bukan selingkuh. Suami kawin lagi itu bukan berzina. Suami kawin lagi itu karena Allah memberikan izin kepada dia. Bukan karena istri memberikan izin. Sahih jemaah. Bukan karena ustaz, karena orang laki. Wallahi kita punya kakak perempuan, punya adik perempuan, punya anak-anak perempuan. Apa yang harus dilakukan seorang ayah umpamanya ketika mendapati anaknya dipoligami sama suami? Tugas seorang ayah menguatkan putrinya. Nah, sabar. Tidak lama urip di dunia, tidak lama. Harus sudah sabar, dihadapin, dijalani. Jangan dipikir kalau gugat cerai hidupnya, anak kalau gugat cerai insya Allah senang hidupnya. Nelongso mungkin. Kesian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana caranya bersabar dalam menahan maksiat, dan doakan saya Ustaz agar cepat nikah, agar lebih bisa menjaga pandangan dan kemaluan. Wallahi sahih jamaah, berat ya. Bersabar meninggalkan kemaksiatan itu berat. Tapi sejatinya juga ringan. Berbeda dengan bersabar melakukan ketaatan. Kalau antum diperintahkan sholat malam, itu butuh energi. Butuh bangun. Tapi kalau antum dikatakan nggak boleh berzina, butuh energi nggak? Ya enggak, sudah tidur di rumah. Nggak usah berangkat ke tempat maksiat, selesai kan? Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku suruh kalian, kerjakan sesuai kemampuan kalian. Tapi kalau aku larang, tinggalkan. Nggak ada meninggalkan sesuai kemampuan. Tidak ada. Kenapa? Karena semua mampu meninggalkan kemaksiatan. Nggak butuh energi dia. Jangan mendekati zina. Ya sudah. Ada perempuan ngajak antum keluar, apa butuh energi antum untuk tidak keluar? Ya Ustaz, ana nahan diri Ustaz. Antum sudah nggak perlu keluar sudah. Maka caranya adalah tadi, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah dia nggak tahu Allah melihat? Maka tahan. Dan awal musibah itu dari mata jemaah, dari mata. Ketika antum tundukkan mata, selesai, tertutup tuh. Makanya orang yang buta insya Allah akan lebih terjaga.
Antum kalau hidup di daerah yang semuanya tertutup, mudah-mudahan antum akan lebih bisa terjaga, walaupun godaan setan tetap akan menggoda antum. Terus puasa sunnah. Puasa sunnah jangan duduk di pinggir jalan. Karena ada orang Ustaz, anak udah puasa sunnah tapi nggak tahu Ustaz, nafsu anak nggak bisa ditahan. Antum puasa sunnah cuci mata di jalan. Puasa sunnah datang ke masjid ngaji Quran. Sehingga puasanya itu membuat antum bertakwa. La'allakum tattaqun. Tinggalkan tempat-tempat yang membuat nafsu antum bisa terbakar di sana. Dan segera nikah. Nikah tidak bertentangan dengan kuliah. Ingat, jangan dipikir yang kuliah itu nggak boleh nikah. Kenapa? Oh, nikah itu harus selesai kuliah, harus kerja dulu? Enggak juga. Ada orang nggak pernah kuliah, nikah alhamdulillah. Lulus SD nikah nggak ada masalah. Nggak pernah kuliah. Wallahi jemaah. Ana sering ingat karena ketemu seorang haji, masya Allah. Dia tuh buta huruf, jemaah. Miliaran aset dia, jemaah. Usaha dia, Allah jangan ditanya. Pekerjanya lulusan kuliah semuanya. Artinya dianya nggak pernah kuliah. Ana bukan mengatakan antum jangan kuliah, bukan. Artinya tidak bertentangan dengan kuliah menikah itu. Asalkan mampu ngasih nafkah, bismillah. Kalau nggak boleh sama orang tua, ya antum minta izin orang tua. Nah, bagaimana menyikapi orang tua yang mengeluhkan anaknya yang tidak mampu membantunya membayar hutang-hutangnya, padahal anaknya sudah berusaha maksimal. Bahkan orang tua menganggap anaknya tidak berbakti. Nah, Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Engkau harus tunjukkan kepada orang tua yang engkau katakan maksimal itu kayak apa. Tunjukkan kepada orang tua. Mungkin orang tua melihat engkau memang gak maksimal, maka perlu dibuktikan. Ayah, jangan ngomong, tunjukkan aku sudah melakukan ini dan itu. Semua yang aku miliki aku jual sudah, demi terbayar utangnya ayah. Tapi belum terlaksana. Salat malam, antum baca doa ketika salat malam. Allahumma kfini bihalalika an harami wa aghnini bi fadlika amman siwa. Dan antum sabar menghadapi orang tua yang seperti itu. Ada orang tua yang matre, jemaah. Ada orang tua yang matre, subhanallah. Anak harus sabar. Ada teman cerita, Ustaz, anak ini kepingin pulang kampung, Ustaz. Dia punya anak 3 sama istrinya. Dia kalau nggak salah di Merauke. Dia mau pulang ke Padang. Anda lupa. Dia mau pulang, rindu sama orang tuanya, rindu sama ibunya. Apa kata ibunya? Enggak usah pulang. Berapa sih ongkos kalau pulang? Sekitar 10 juta. Udah duitnya aja kirim. Si anak kepingin ketemu orang tua, cuman. Apa anak katakan kepada dia? Antum kumpulkan duit 10 juta ongkos itu, antum pulang, antum berikan kepada orang tua. Jadi antum datang dan antum memberikan duit yang diinginkan orang tua. Kita berusaha melakukan itu kepada orang tua kita. Bagaimana hukum memberi hadiah sedekah terhadap ustadz yang telah mengajar anak kita? Karena anak pernah mendengar ada sebuah hadis yang melarangnya. Jadi berkaitan dengan hadiah, hadiatul ummal. Kalau hadiah itu bisa menyebabkan pilih kasih, maka nggak boleh. Kalau hadiah itu diberikan kepada guru, jadi kalau antum mau kasih kepada guru di sebuah sekolahan, kasih kepada kepala sekolahnya, sehingga diberikan kepada semua gurunya. Jadi bukan orang tua, wali murid memberikan kepada gurunya, akan bermasalah nanti terhadap anaknya. Yang kedua, kalau gurunya ini adalah privat di rumah, nggak apa-apa. Dia kasih hadiah, karena tidak akan merusak kinerja dia, nggak akan. Jadi yang dilarang itu hadiatul ummal, memang yang tadi dia sebenarnya sudah digaji. Di dalam negara kita pun kalau pegawai dapat hadiah, masuk apa? Gratifikasi kan? Harus diberikan kepada siapa? Dibalikin kepada negara. Jadi kalau ada guru yang dapat umpamanya, dapat dikasih, antum ya sudah nggak bisa nolak umpamanya, nggak enak, ya sudah ambil kasihkan kepada kepala sekolah. Saya dikasih hadiah sama orang tua fulan, kembalikan kepada sekolah. Kenapa? Karena guru itu sudah dapat gaji, nggak boleh dia ambil lagi.
Cukup jemaah. Ini pertanyaan terakhir ini. Bagaimana hukum meminjamkan barang kepada teman yang digunakan untuk maksiat seperti mendengarkan musik? Ya jangan dipinjemin. Antum kasih isyarat enggak? Antum kalau dengarkan musik antum tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum mau dengarkan Quran, anak kasih pinjam. Allah jemaah. Kita bisa lihat bagaimana musik-musik membuat orang jauh dari Allah. Apalagi kalau sudah konser yang diadakan yang anak-anaknya pada pakai baju hitam-hitam semua. Apa itu? Rock gitu. Apa? Punk. Anak kadang kala subhanallah. Dan ini mudah-mudahan ya kita bisa amar ma'ruf nahi munkar bersama-sama jemaah. Kadang kala anak-anak kecil tuh pakai baju hitam, gambarnya tengkorak, gambarnya separuh wanita telanjang. Anak sampai bingung, ya Allah. Kadang kala dibawa ke masjid. Ini tugas kita bersama jemaah. Ingat, sebelum azab Allah menimpa kota Jember nih, jangan dipikir yang kena musibah, yang kena azab itu hanya pelaku dosa saja. Enggak. Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassa. Hati-hati kalian. Takutlah kalian kepada kekacauan, kepada bencana yang kalau datang tidak hanya menimpa pelaku dosa saja, tapi menimpa semuanya. Antum bisa lihat yang terjadi di Palu jemaah. Yang kena bencana itu bayi pun ikut terkena. Binatang-binatang pun ikut terkena. Supaya antum tahu, kita harus menjaga negeri ini bersama-sama. Jangan sampai kemaksiatan dibiarkan, kita bikin kajian, berharap insya Allah masih banyak orang soleh di Jember. Ya, tapi ketika kemungkaran, kekejian merajalela dibiarkan, kita berarti sedang mengundang azab Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masih ada 2 hadiah kayaknya sudah. Pertanyaannya udah habis, teman. Ana cukupkan sampai di sini. Ana ucapkan terima kasih kepada Takmir Masjid Al-Muhajirin yang memberikan kesempatan kepada ana khususnya untuk menyampaikan di tempat ini, dan kepada kita semua untuk hadir di tempat ini. Semoga masjid ini menjadi masjid yang penuh dengan berkah, masjid yang makmur, masjid yang senantiasa bukan hanya dipakai untuk sholat berjamaah, tapi masjid yang digunakan untuk membentuk generasi masa depan. Dari rumah Allah para sahabat itu dibentuk, bukan dari kampus-kampusnya, bukan dari rumah Allah. Mudah-mudahan rumah Allah ini bisa menjadikan hal itu. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.